Nah, tentunya pemirsa juga pengen tahu, kita nih di sesi ini kita mau bahas apa? Kita akan bahas yang lagi seru dan diminati para milenial. Berinvestasi. Betul, betul. Ya. Hari ini kita berada di tempatnya Bro Fardede. Siap. Di kantornya Thank you. yang cozy, homey, milenial sekali lah dan praktis juga Bro Ivan ya. Siap. Jadi Anda berdua memiliki kantor ini, nanti kita akan tour ya di kantor ini. Siap. Benar-benar milenial sekali, fungsional dan produktif. Itu terkesan milenialnya kelihatan. Contoh kita sekarang berada di sini, kita mau syuting, kita mau webinar, kita mau discussion with client, kita mau meeting dengan tim, itu semua enough in satu capacity yang tempatnya benar-benar produktif dan efisien serta cozy. Ya, aku suka banget Bro. Sip, thank you Bu. Pemirsa pasti pengen tahu ya siapa Bro Fardede dan Bro Ivan dan bagaimana mereka running bisnisnya. Ya, silakan Bro, perkenalkan. Oke, terima kasih Bu. Panggilan kerennya apa nih? Ui lah, jadi lupa ya. Siap, Bu Ui, terima kasih nih atas kunjungannya. Pantesan udaranya sangat adem gitu ya. Oh gitu ya. Tahu-tahu karena dapat kunjungan yang gitu tamu ya. istimewa nih gitu. Aku panas banget di antara dua cowok. Ya, perkenalkan saya Ferdinand Fardede, salah satu senior partner dari kantor jasa penilai publik Desmar Ferdinand Hendriawan dan rekan. KJPP itu adalah valuation firm, perusahaan jasa di bidang valuasi, dan kita juga ada company dari bidang advisory, PT Vermartian Investama Corpora. Kebetulan kita ada 4 founder, saya sama Bro Ivan dan ada 2 founder lainnya. Kami bergerak di bidang konsultasi corporate finance umumnya dan advisory. Jadi sifatnya yang mengatur, yang diatur sih duit orang sih Bu. Yang kita planning duit orang gitu supaya kita kasih advice gitu, kemudian bergerakannya hanya di bidang corporate finance sih. Dan ketemu Bu Oi di training ya Bu ya, di training BNSP untuk trainer. Dan saya banyak belajar dari Bu Oi lewat YouTube-nya ya, jangan lupa subscribe tuh. Thank you. Jadi banyak belajar dari beliau dan energik dan punya visi yang jelas. Ya saya senang sekali menjadi murid yang di luar kelasnya. Nah, silakan ada partner kita, Ivan. Ini ilmu sebelum kita ke Bro Ivan. Ini ilmu padi. Kalau pemirsa tahu ilmu padi itu makin tinggi dia makin meruntuh. Nah, sekarang banyak angin Bu. Jadi tadi kan udah dibilang kan. Yang dievaluasi itu corporate yang lain, karena yang punya sendiri udah nggak perlu bilang-bilang betul. Itu udah pasti dianalisa sendiri di rumah malam hari, jadi udah nggak usah. Biasanya nggak ada bukunya kita. Oke, Bro Ivan, pemirsa udah pengen tahu siapa sih gitu. Terima kasih nih Sista Oi. Aduh, oke, thank you banget nih. Perkenalkan, nama saya Ivan. Saya salah satu senior partner di KCBP Dasa Yudhistira dan rekan. Jadi kita walaupun beda KCBP tetap saudara Pak. Bro Ferdinand ya. Nah, kita dengan Bro Ferdinand satu founder di Vermartian, PT Vermartian sama Corpora. Mungkin saya tambahkan lagi Bro Fer. Siap. Kita nggak cuma hanya advisory soal bagaimana perusahaan mau berkembang. Kalau valuasi pasti kita profesi ya. Betul. Tapi kita nggak menutup kemungkinan terkait dengan fundraising juga nih. Oke. Kita bisa juga dampingin klien kita untuk persiapan IPO. Ih seru ya. Jadi persiapan IPO-nya sama Bro Fardede sama Bro Ivan. Betul. Tapi people-nya sama gue. Jadi itulah kolaborasi people-nya itu jadi udah kalau Anda bingung, hadirlah gitu ya, temuilah Bro Ivan, Bro Fardede, dan pastinya Karindo Consulting. Pasti dong. Nah, tentunya pemirsa juga pengen tahu, kita nih di sesi ini kita mau bahas apa? Kita akan bahas yang lagi seru dan diminati para milenial. Berinvestasi.
investasi. Betul. Ya kan? Oke. Aku dengar investasi kalau milenial kripto. Asik. Kan ditanya kripto tahu nggak sih gitu. Terus kedua forex. Ya. Ya kan? Betul. Ketiga Saham. Ya kan? Ya. Nah, terus kemudian sekarang lagi saham lagi anjlok Ya. market, ya kan? Ya. Kita udah banyak sekali kita COVID. Ya. Ya. Nah, coba kita bedah deh Bro Ivan sama Bro Pardede kan pakarnya. Kita bahas sekarang tentang bagaimana investasi. Oke. Nah, Siap, kita akan siap. bahas tentunya sebagai finance consultant kan akan bicara fundamental ya. Betul. Iya, siapa dulu nih, Ya, Bro? mungkin saya sebelum ke sana saya coba bahas dulu tentang apa sih sebenarnya itu investasi gitu ya. Jadi nanti kalau yang sifatnya kripto dan lain-lain itu milenial lah, itu Ya, kita nggak urusannya bahas ya. Bro Oh, Ivan urusannya Bro gitu. Ivan. Karena saya milenial di ujung ya. Milenial. Jadi milenialnya milenialnya di ada ujung. jarak Iya. ya. Jadi aku yang di Iya, tengah. iya. Oke. Kita masih milenial tapi milenial yang ujung-ujung Bu, gitu. Silakan. Jadi investasi itu sebenarnya hakikatnya sebetulnya kan ujungnya goalsnya adalah financial freedom. Yes. Ya kan? Bagaimana kita sebetulnya melakukan investasi, tapi kita mengharapkan selain mengharapkan return, itu ujungnya nanti sebenarnya financial freedom lah. Benar, aku setuju. Betul ya. Jadi bagaimana kita passive income dapat dengan satu kali investasi, Ya, kita punya harapan, income-nya tetap terus ada sampai going concern gitu. Dan kita kalau bisa nggak kerja lagi tapi income datang. Sebenarnya itu kan investasi. Itu harapannya passive income. Iya, Jadi betul. gua tidur tuh, Betul. gua main, gua ngopi. Nah, duitnya bisa datang bekerja. gitu. Nah, akan tetapi karena sekarang investasi itu banyak skemanya. Kalau dulu mungkin zaman-zamannya kita gitu, mungkin ada lagu Titik Pusta, Bro Ivan sih nggak hafal kali ya. Saya jadul. Jadul ya. Tunggu, Jadi aku juga ya lupa ya. lagunya apa? Yang nabung, mari nabung itu kan. Nabung itu kan dulu kan Coba nabung di gimana bank ya? gitu ya. Aku cinta rupiah bukan? Bukan. Oke. Bang Bing Ayo, Bung Bo ya. oh, Kita ke bank gitu. Lu belum lahir? Oh, belum. Saya sih baca sejarah soalnya. Oke. Jadi keyword itu di setiap generation punya. Punya. Jadi kalau udah tahu lagunya Bang Bingbung Ayo ke Bank, Ya. pastinya kita Ya. satu saudara. Iya. Satu cuma- angkatan. Hidup di zaman krisis dulu ya. Yes. Jadi kalau Yes. dulu ya kan, kalau dulu tuh nabung pasti investasi tuh pasti nabung gitu. Ya, definisinya. Definisinya demikian. gitu. Nah, perkembangan sekarang nabung itu tidak harus selalu uang. Artinya ada juga nabung saham. Yes. Nah, hanya masalahnya kedua-duanya itu punya plus minus juga gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dengan investasi kita ingin mengharapkan sesuatu yang sifatnya rutin pendapatan, Yap. maka bukan saham, bukan tabungan juga yang harus kita lakukan. Berarti kita membeli obligasi. Jadi ada kriteria atau jenis investasi yang bisa menghasilkan pendapatan. Oke. setuju. Pendapatan pertama itu dari yang sifatnya obligasi. Yes. Kalau obligasi, ketika kita membeli obligasi, sekarang tuh pemerintah mengeluarkan obligasi retail. Ya. Ya kan, yang bisa dengan 5 juta, kita boleh membeli satu obligasi, dan kita mendapatkan kupon. Ya. Nah, jadi kita dapat tuh pendapatan rutin. Tetapi kalau saham, itu kita nggak bisa dapat rutin. Ya. Karena sifatnya saham itu harus long term. Ya. Nah, dia bisa dapat rutin kalau kita menjadi trader. Ya. Jadi kita jual beli saham. Cuman itu investor sama betul. trader. Itu Jadi yang itu harus kita bedain, dong ya. bedain, gitu. Karena beda behaviornya tuh. Betul. Antara trader, behaviornya mereka risk taker ya. Iya. Kalau investor kan dia cukup melihatnya Betul. sekali aja gitu Iya, ya. karena jangan sampai salah begini. Milenial itu kadang-kadang karena booming saham, sampai ngutang gitu untuk beli saham. Itu Nah, nggak itu boleh. resiko. Betul. Yang dia ambil tapi tidak dipikirkan secara matang. Betul. Investasi itu harus uang yang benar-benar anteng. Iya, betul. Jangan uang yang dibutuhkan gitu Nah, kita istilahnya. tanya Bro Ivan dong. Nah, Apa benar ini yang milenial nih. bahwa Kira-kira. milenial tuh sampai menggadaikan semuanya, kalau pula personal garanti bisa jadi uang. Badan gue bisa Badan. jadi uang gitu ya, gue Iya. akan jadikan Bahaya sekali bisa. ya. Kan branding maksudnya. Branding. Jadi goodwill-nya kan bisa jadi uang gitu. Betul. Maksudnya Iya. badan artinya kita goodwill, kita dari branding kita yang company atau branding personal branding itu kan bisa jadi entah itu influencer, entah itu Yes. kan bisa Benar. jadi money kan Betul. untuk investasi. Nah, silakan Bro sebagai milenial. Millennials nih ya. Menarik nih. Kita mau arahnya usernya mungkin kita ke arah milenial ya. Milenial aja. Ya. Millennials ya. Oke. Jadi begini, kita benar kata Bro Pardede tadi, bicara investasi itu kan kita bicara mau yang mana nih? Kita mau trading, hit and run, Yap. atau kita mau masuk yang long term investment.
Oke. Oke, berarti kalau di saham kita beli saham yang blue chip Yes. atau saham-saham perusahaan yang major. Tunggu. Nanti dibahas blue chip apa pemirsa. Siap. Lanjut. Iya. Nah, kemudian sebelum kita bicara investment, mau invest di mana, kita bicara investasi jangka panjang dulu nih. Ya. Sebenarnya kalau kita mau melihat satu perusahaan, itu kita sedikit nyerempet valuasi boleh nih, Bro? Betul. Boleh dong. Iya. That's your- Betul. Nanti Your- kita masuk ke kripto nih yang lagi Ya. hot Your sekarang. expert, ya. Kita Agree. masuk ke kripto. Kalau kita bicara valuasi, kita nggak usah ngomong yang ruwet banget kayaknya. Jadi sebenarnya, sis, kalau kita bicara perusahaan yang mau kita beli Oke. atau saham yang mau kita ambil, Oke. valuasi itu kayak nilai anak mantu. Oke. Waduh. Nah, ini resep baru. Resep baru. Saya punya anak mantu, berarti gue harus jadi orang tua yang anaknya udah gede dong. Ya mungkin kita cari mantu baru ya. Kita apply jadi mantu kali ya. Enggak, ini definisi Bapak. Atau mungkin kita cari pacar. Oh, cari pacar. Maksudnya saya mendefinisikan agak susah buat milenial kalau cari mantu. Gitu. Iya. Iya benar nggak? Karena tadi ada milenial yang di ujung. Nah, itu cerita beda. Jadi maksudnya milenial kayak yuk cari pacar. Cari pacar. Ya, Oke. jadi gitu ya. Oke. Jadi hierarki yang tertinggi adalah kita bandingkan dengan pendekatan pasar. Yap. Jadi kalau kita mau beli satu investment, mau beli perusahaan atau mungkin orang tua kita, klien kita, bos kita di kantor mau take over satu company, hierarki tertinggi market. Ada pacar datang, kita bandingkan dengan mantan-mantannya. Oh, Oke. iya. Itu prior. Ini Atau baru milenial. kita bandingkan dengan yang sejenis yang mukanya mirip-mirip nih. Hierarki tertinggi begitu. Kenapa? Kita sebagai investor, kita makhluk homo economicus nih. Yes. Makhluk yang sangat benar sekali. makhluk yang sangat egois untuk kepentingan ekonomis. Kita tidak mau mengeluarkan pengorbanan ekonomis yang Sama, betul. yang berbeda, untuk kenikmatan yang sama. Ilmu ekonomi. Nikmatnya sama, pengorbanannya harus sama. Iya. Maknya. Iya. Tapi kalau ternyata yang kita mau invest nih perusahaan yang unik, mukanya nggak pasaran gitu ya, susah dibandingin, unik orangnya, kita turunkan grade-nya. Kita grade yang kedua, kita pakai income. Oke. Kita lihat di potensinya nih, kalau saya nikahin lu, saya dapat apa? Ya. Kerjaannya, pendidikannya, prospek ekonomis di depan. Ya. Itu membentuk nilai. Berarti sudah harus pilih 10 terbesar kriteria. Betul. Gimana 10 nih? tertinggi lah kriteria ya, top 10-nya. Nah, ketika market sudah nggak bisa, kita pakai market. Yes. Nggak bisa, kita pakai income. Ya. Kalau nggak bisa, kita turunkan lagi. Jadi kita bayangkan satu pacar kita, mukanya unik, bentuknya unik, gak ada lawannya nih. Oke, coret. Bicara masa depan, pendidikan nggak jelas umpama. Semangat nggak ada. Mungkin pendidikan bukan faktor utama. Ya. Semangatnya kurang nih. Ya, betul. Itu important. Diragukan kehandalannya. Ya. Jurus yang terakhir kita hierarki ketiga, kita pakai pendekatan aset atau biaya. Oke. Jadi kita tinggal tanya, Mas, warisanmu apa? Oke. Bibit, bebet, bobot. Itu di Jawa kalau mencari Dari mantu. mantu. Ya. Sama. Sama Makanya ya. tadi istilahnya anak mantu itu ya. Oh, Dengan ya. perusahaan, kalau kita cari comparables itu lebih enak, ada lawannya. Contoh Iya. kita sedikit nyerempet koin nih. Ya. Binance lawankan dengan Ethereum, ETH. Ya. Oke, masih ada comparable. Dia gerak, kita ikut gerak. Oke. Tapi kalau ada nggak bisa ya, kita lihat potensi ke depan apa. Contoh nih yang lagi rame, diturunin ya. Kita mau invest di SafeMoon. Nah, Safe Moon. Oke, itu satu kripto yang belum muncul di Binance bahkan. Ya. Tetapi ini barang ke depannya dia cerita mau masuk ke saya lupa NFT, satu bentuk digital art. Betul. Ada potensi. Ya. Tetapi kadang kalau kita mau invest di market sudah tidak ada, potensi income kita juga nggak jelas, mungkin kita kira-kira turun, kita invest perusahaan yang heavy based on asset, bisa jadi. Heavy based on asset. Jadi kita turun ke level keempat nih ya, Iya, layer keempat asetnya, nih. layernya. Oke. Nah, Betul, itu betul. kira-kira kalau mau kita investasi saham nih bro, Pak Ya, Dede, mau siap, investasi siap. saham, kita mau lihat perusahaan, kira-kira begitu nih, kalau kita nyerempet sedikit evaluasi ya. Ya. Kita Bro Ivan ini kan sangat semangat ya. Jadi kita agak pelanan diulangi lagi karena takut pemirsa yang barusan tiba-tiba baru nonton YouTube. siap. Terus, wah ini siapa sih semangat banget gitu. Diulangi lagi tadi ada 4 layer itu dimulai dari mana biar Oke. pemirsa yang baru datang dan nonton bisa dapat lagi karena ini penting loh buat kita Iya, untuk siap, betul, ya, betul. berinvestasi. Betul, Ulangi betul. dong bro. Oke, siap gini sis. Dulu, ya. Ya, oke. Jadi pertama, ketika kita mau berinvestasi, kita ngomong investasi dulu nih ya, jangka panjang, bukan Betul. spekulasi ya. Kita bisa lakukan valuasi atas investment yang mau kita lakukan. Satu. Oke, yang paling gampang, paling hierarki tertinggi adalah kita market.
Yes. Anak mantu, pacar kita, calon suami kita, calon istri kita bandingkan dengan mantu-mantunya. Investasi satu kita bandingkan dengan investasi yang lain. Ya apa sih? Kita nggak akan mungkin dong kenikmatannya sama tapi pengorbanannya lebih tinggi, kita nggak mau. Benar. Prinsipnya itu nih. Ya, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi. Ketika market tidak ada, kita turunkan. Kita fokus kepada potensi ekonomis di masa mendatang nih. Jadi potensial ke depan. Potensialnya ke depan future, gimana? Dia mau main di industri mana nih? Oke, mungkin perusahaan ini baru masuk. Yang baru listing. Tetapi potensinya gede. Dia nyerempet ke baterai umpama. Why not? Nah, baru ketika market umpama nih kita terpaksa kok tertarik pada satu hal tapi marketnya nggak jelas. Pendapatannya diragukan, kehandalan proyeksi di masa mendatang, kita turunkan level terakhirnya adalah kita pakai aset. Kita lihat asetnya apa sih sebenarnya. Jika dia memiliki aset yang cukup, mungkin memiliki potensi ekonomi di masa mendatang, why not kita beli. Contohnya apa tuh aset? Dan ini kita yang level 3 dulu nih. Contohnya apa di setiap masing-masing ini? Nah, menarik nih. Ya kan? Karena kan jadi curious nih 3 hal ya kan tadi bahwa terakhir itu aset. Kedua masa depannya gitu kan. Kesatu marketnya. Nah, tolong bro kasih tahu ke kita semua masing-masing ini contohnya gimana sehingga kita makin kepo-nya itu makin banget. Biasanya sih yang ketiga ini kita lakukan di private placement ya Bro Pardede ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara aset di dalam dunia investment ya, di dalam investment harta karun tuh banyak loh. Terutama di daerah-daerah nih. Saya pernah ada kasus case kita coba bantu klien kita, dia punya land bank. Land bank itu tanah kosong. Tanah kosong ya, tanah kosong. Tetapi doi nggak punya uang untuk menggerakkannya. Itu pendekatan aset bisa kita pakai. Jadi artinya dia punya potensi, tapi mau digerakkan kehandalan proyeksinya nggak jalan, mau dikasih marketnya nggak ada. Itu yang terakhir sih seharusnya. Yang ikut yang paling pertama nih. Supaya lebih simpel kepada misalnya nanti millennials mau masuk ke dalam dunia investasi saham, yang pertama adalah kita apa yang dikenal dengan tadi blue chip. Blue chip itu adalah saham-saham yang masuk dalam kategori liquid gitu ya. Nah, LQ ya. EQ, Kompas, macam-macam lah ya. Jadi kita masuk ke dalam hal masuk ke situ. Jadi bagaimana caranya kita masuk? Pertama sekarang ini sudah menurunkan, pemerintah kan sudah menurunkan tentang batas lot ya. Lotnya satu lot itu dulu kan 500 lembar kan? Sekarang tuh 100 ya, supaya makin banyak orang yang bermain di investasi di saham. Nah, kalau kita mau tergantung kita nih kita mau masuk investasi saham itu sebagai trader atau investor. Itu dulu tuh prinsip. Pilihannya itu. Kalau kita mau nabung, maka kita mau nabung saham, lakukanlah tabungan itu misalnya sebulan sekali. Katakanlah kita mau beli saham LQ, salah satu di LQ45. Bisa di bulan terakhir, misalnya tanggal terakhir kita dapat gajian nih, tanggal 25. Jadi tiap tanggal 25? Tanggal 25 kita harus konsisten tuh. Konsisten sekian persen aku ambil untuk beli. Untuk beli saham. Terus seperti itu. Sampai nanti kita ukur dalam jangka waktu beberapa tahun, berapa return yang kita bandingkan. Saya pernah membandingkan begini. Saya nabung 1 juta di tabungan, saya beli saham 1 juta juga, dan saya biarkan. Dalam jangka waktu 2 tahun. 2 tahun, 3 bulan. Kalau 3 bulan mungkin tergantung saham yang kita beli. Bisa juga drop ya. Iya, karena gini. Karena kan fluktuatif. Betul, karena dalam tabungan 1 tahun itu akan terkikis sama biaya administrasi, ya kan? Di sisi lain, kalau saham, kalau memang pada saatnya terjadi rebound atau kenaikan yang cukup besar, itu kita dapat rezeki nomplok lah istilahnya. Taking profit. Betul, tapi kalau dalam sama-sama jangka waktu 1 tahun, pasti saham yang akan lebih tinggi. Nah, jadi para millennials atau siapapun yang menonton ini, ketika kita mau masuk ke dalam investasi saham, maka pastikan dulu kita ini sebagai investor atau trader. Karena mentalitinya beda. Betul. Mentalitinya beda. Iya, jadi di klasifikasi kita ini masuk siapa nih gitu kategorinya. Baru pilihlah salah satu sahamnya. Itulah yang disebut dengan kalau misalnya mau masuk ke bank, maka tadi ada teorinya pakai data pasar atau membandingkan itu masa depan. Dan terakhir asetnya. Aset. Nah, untuk yang aset ini semuanya itu bisa masuk ke dalam data-data di IDX. Di IDX itu ada di laporan keuangannya. Tapi kalau misalnya di sana kita nggak bisa, segala macam nggak bisa, maka undanglah profesi valuasi. Gitu.
udanglah profesi kita. Sehingga kita lebih clear ketika kita ya. investasinya cukup besar. Betul, Pak, biasanya ya. seperti itu. Ya. Gitu. Gimana masa depannya, Bisa, betul. gimana data marketnya, Iya, ya untuk betul. 3, 5, 10 tahun ke belakang dan ke depan. Iya. Ya, oke. Iya, Tapi mungkin gitu. benar tadi yang Bro Pardede bilang bahwa you mesti choose apakah sebagai investor or trader. Ya. Sebab behaviornya different. Ya. Yes, Ya, menarik. yang Menarik, satu menarik. berani resiko. Betul. Jadi artinya bahwa saya siap loss, saya siap untung tinggi. Betul. Tetapi sebagai investor, saya adalah pemilik perusahaan. Ya. Ya, beda ya kalau trader Menarik. ya, menarik ya. Iya, Nah, iya, jadi iya. ntar sebentar. Jadi ini makin seru nih kayaknya kita bakal 3 jam deh. Jadi teman-teman pastikan dulu pilih. Saya investor or trader. Trader. Jangan sampai kita nonton YouTube-nya atau nonton edukasinya salah. Ya. Betul, betul. Ya, ya, Akhirnya ya. kita jadi galau Iya, dan betul. akhirnya segala digadaikan. Iya. Padahal katanya bilang saya mau investasi. Tapi judi. Ya judi karena kita nggak tahu Semuanya masuk. perusahaan Betul. bukan kita nggak tahu dan nggak kenal perusahaannya itu. Iya, betul. iya, Baik iya, itu fundamental ataupun teknikal kan. Yes. Nah demikian. Jadi Anda sekali lagi behaviornya. Anda pilih Mari. investor atau Trader. trader. Nah silakan bro. Makanya Nih, ini semangat banget. nih. Oke. Oke, jadi begini. Kalau sama kita milih, mau jadi apa nih ya? Di dunia investasi, apakah kita investor atau trader kita nggak punya lawan? Ya. Lawan kita diri sendiri. Betul. Ini yang menarik nih. Karena behavior Behavior. tuh myself. Myself, Ya, saya dan saya nih. Kita egonya boleh nih, kita Ya. ego di sini nih, kisahnya. Ketahui siapa kita, Ya. apa yang kita mau, target kita apa, baru kita tentukan. Di training aku, killing terrorists. Oh. Gitu. Tingkatkan sumber daya. Daya. Ketika you punya sumber daya banyak, you akan prepare data, you akan analisa, you akan lain sebagainya. Setuju. Betul gitu kan? Betul, betul. Yes. Ambil satu contoh nih, saya dan istri saya umpama. Oke. Kita kalau berinvestasi dengan akun masing-masing, kita punya karakter yang berbeda. Betul. Ya, ya. Pilihannya pun jadi beda. Pilihannya pun jadi berbeda. Kalau memang kita karakternya secure, pengen tidur nyenyak nyaman, LQ45. Yes. Saham, nabung saham, dan segala macamnya. Tapi ada kalanya kita harus kenali diri kita. Kita nggak ada lawan loh. Ya, betul. Jangan cerita ternyata kemarin. Temen saya. Itu nggak boleh. Ini contoh nih, kita lagi seru ya. Seminggu yang lalu, No. dari sekarang nih ya, seminggu yang lalu kita lihat BNB mungkin di angka $300. Betul. Right now sampai 530 terendah sekarang. Yes. 100% koin kita bicara. Atau kalau kita lihat lain, koin-koin yang kita lihat saham yang lain. Kok kemarin Antam terbang tinggi ya, kok aku nggak ikutan nih. Iya, aku nggak sempet beli nih. Nggak sempat gitu. beli. Nah, terus pertanyaannya kita kalah dari siapa? Nggak ada. Nggak ada. Transaksi enggak, ngapa-ngapain Transaksi enggak. Iya. Kok bisa bilang kalah? Kenapa bisa kita bilang kalah? Nah itu jadi perbincangan yang heboh yang sebenarnya kita do nothing. Kita dulu Oke. Itu yang benar. Menarik ini. Nah, ketika ini makin menarik dan makin panas, nampaknya kita harus sudahi sesi Wow, ini oke. karena kita mesti pamitan agar para pemirsa juga mau melakukan aktivitas yang Betul, lain ya. betul. Dan kita akan kembali bersama Bro Ivan dan Bro Pardede yang makin seru dan makin detail, makin ngezoom sehingga makin kenal bila tidak sayang maka Tidak kenal. ya, Tidak kenal, tidak sayang. tidak sayang. Kalau nggak sayang, kenalan lagi. Iya Ya. benar, Kalau nggak sayang, nggak rindu kan. Bro Pardede, Bro Ivan, Thank saya you. suka banget. Ya. Terima kasih buat hari ini. Sama-sama, salam.